Pelajaran Tasikmalaya. Di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan saya yaitu Munita Kurniadewi. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sangat baik. Ya, terima kasih ya, Bu, untuk meluangkan waktunya. Pada kali ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi yang nantinya ini sebagai bekal atau gambaran bagi saya melihat bagaimana nanti Ibu akan melaksanakan pembelajaran di kelas. Namun sekiranya mungkin izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan ya, Bu. Ya. Ya, terkait dengan tujuan pembelajaran yang pertama. Kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajaran kali ini, Bu? Untuk observasi nanti ada pun tujuan pembelajaran yang akan saya target saja pembelajaran di observasi itu yaitu mengenai tujuan utama akuntansi di kelas 10 AKL. Berkenaan dengan tujuan akuntansi dan juga fungsinya. Bagaimana mengenai area pengembangan yang hendak Ibu kembangkan dalam pembelajaran nanti? Area pengembangannya mungkin saya akan menggunakan dua, yaitu di pengetahuan dan juga di keterampilan. Yang pertama di pengetahuan yaitu menguraikan hasil telaah mengenai tujuan utama akuntansi. Yang kedua di keterampilan yaitu mengerjakan tugas kelompok dan presentasi dari tugas kelompok. Ya, sudah bagus ya, Bu, sudah mendapatkan luar sana. Jadi ada dua area pengembangan yang akan Ibu lakukan, yaitu aspek pengetahuan dan juga keterampilan. Kemudian nih terkait dengan gambaran secara umum, saya ingin mengetahui gambaran umum yang akan Ibu lakukan nanti kegiatannya, misalnya dari segi metode pembelajaran, media ataupun strategi yang akan Ibu lakukan. Baik, untuk strategi yang saya gunakan, saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan keaktifan siswa. Dan saya menggunakan model pembelajaran CTE atau contextual teaching learning. Untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok dan penjajah. Ya, jadi sekiranya Ibu akan melaksanakan pembelajaran dengan metode tadi kontekstual teaching learning ya, Bu. Ya. Kemudian ada kegiatan juga pembagian kelompok dan juga diskusi kelompok dan siap, itu sudah bagus. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana media
kelas ya Bu. Semoga lancar dan berhasil. Sampai ketemu nanti di kegiatan observasi di kelas. Mungkin untuk percakapan kali ini kita akhiri sampai di sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ibu telah meluangkan waktu berharganya di sela-sela kesibukan, dan sekali lagi semoga lancar dalam hal pembelajarannya. Terima kasih Bu. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk mengawali pertemuan kita kali ini, dipimpin dulu berdoa oleh PKM. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Sebelum memulai pelajaran, Ibu mau absen dulu ya, cek kehadiran siswa. Semuanya hadir? Ada yang tidak masuk hari ini? Ya. Siapa yang tidak masuk? Suci Septiani. Oke, Suci Septiani. Kenapa tidak masuk? Suci sakit. Nah, Suci Septiani. Berarti yang hadir 19 ya? Bagaimana? Udah semangat? Udah siap? Oke, udah siap. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, untuk pelajaran hari ini Ibu akan membahas konsep dasar akuntansi. Tapi sebelumnya kita ingat dulu materi yang kemarin kita bahas. Oke, kemarin kita membahas SOP mengenai apa? Mengenai tahapan proses akuntansi perusahaan dagang dan manufaktur. Oke, nah, sekarang kita akan membahas konsep dasar akuntansi. Adapun tujuan pembelajarannya pada bab ini, kalian akan belajar memahami tujuan utama akuntansi, pihak-pihak pengguna informasi akuntansi, prinsip-prinsip akuntansi, konsep dasar akuntansi, dan persamaan dasar akuntansi. Akuntansi ini penting untuk kita pelajari. Kenapa? Apa kaitannya dengan kehidupan sehari-hari? Coba. Untuk memanage uang. Selanjutnya siapa lagi yang mau berpendapat? Silakan.
Siapa saja yang membutuhkan informasi akuntansi? Coba. Siapa saja? Siapa saja yang membutuhkan informasi akuntansi? Siapa yang mau memberikan apa namanya? Jawaban mungkin. Coba menjawab. Siapa saja? Siapa saja? Kak? Lainnya Sylvia, boleh? Direktur. Selanjutnya manajer. Terus siapa lagi? Siapa? Ihan ya? CEO. Oke, semuanya benar. Jadi yang membutuhkan informasi akuntansi itu kan ada dua ya, dibagi menjadi dua. Ada pihak internal, yang kedua pihak eksternal. Ada pihak internal. Siapa saja? Tadi siapa? Pemilik perusahaan. Kemudian pegawai. Kemudian manajer. Yang kedua pihak eksternal. Siapa saja? Tadi investor. Kemudian kreditur. Kemudian siapa lagi? Pemerintah. Oke. Selanjutnya, ini kita lihat dulu gambar ini. Gambar kegiatan aplikasi. Lihat ya. Kegiatan aplikasi ini sedang apa? Sedang membuat Bapak di sana di gambar mengetik. Sedang mengetik. Oke. Lihat pekerjaan sedang mengetik. Yang lainnya boleh. Sedang bekerja. Cahya, menurut Cahya sedang bekerja. Betul sedang bekerja? Betul. Najian sedang mengetik. Betul sedang mengetik? Betul. Oke, siapa lagi yang mau memberikan pendapat? Sedang ini kegiatan akuntansi biasanya kalau begini sedang apa? Membuat laporan. Laporan itu apa? Oke, diskusinya sudah selesai ya? Sudah beres semuanya? Sudah. Oke, silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi. Yang lainnya coba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami, yaitu tentang posisi laporan posisi keuangan. Apa itu laporan posisi keuangan? Laporan posisi keuangan yang juga dikenal sebagai neraca atau balance sheet adalah laporan keuangan yang menyajikan gambaran mengenai aset liabilitas atau kewajiban dan ekuitas suatu entitas pada suatu waktu tertentu, biasanya pada periode akuntansi seperti akhir bulan, kuartal, atau tahun. Laporan ini dibagi menjadi 3 bagian utama. 1. Aset. Semua sumber daya yang dimiliki perusahaan seperti kas, utang, investasi, properti, dan peralatan. 2. Liabilitas. Kewajiban atau utang perusahaan seperti utang usaha, pinjaman, dan obligasi yang harus dibayar. 3. Ekuitas. Ini bisa berupa modal saham, laba ditabung atau bentuk lain dari investasi pemilik dalam bisnis. Fungsi laporan posisi keuangan atau disebut juga neraca adalah untuk memberikan gambaran tentang kondisi keuangan suatu entitas pada suatu titik waktu tertentu. Laporan ini mencakup informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas entitas. Rata-rata posisi keuangan 1 mengidentifikasikan bentuk keuangan menjadi saudara setiap itu 3 menentukan aset, 4 menentukan liabilitas, 5 menghitung ekuitas, 6 menyiapkan pengungkapan posisi keuangan, 7
memastikan keseimbangan kepada menentukan dan menginformasikan hasil. Analisis laporan hubungan fungsi keuangan salah satu titik intensitas atau probabilitas Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya kelompok 2 silakan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang bersangkutan saya Lydia Sukardiyani. Saya Janji. Saya Arya Sansabila. Saya Sukredenta. Di sini kami akan membahas mengenai materi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif adalah laporan keuangan yang mengukur kinerja perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini merupakan komponen utama yang harus disusun oleh perusahaan dalam laporan keuangannya. Definisi laba rugi. Laporan yang menyajikan informasi pengeluaran, pendapatan, dan laba atau rugi perusahaan. Definisi penghasilan komprehensif. Laba bersih ditambah nilai laba atau rugi yang belum terrealisasi. Dua komponen laba rugi. Perbedaan antara pendapatan dan beban. Komponen penghasilan komprehensif adalah penghasilan yang tidak dimasuk ke dalam penghasilan atau beban yang diambil di dalam laba atau rugi. Contoh komponen: selisih revaluasi aset tetap, pengukuran kembali program imbalan pasti, laba rugi dapat dari penjabaran laporan keuangan dan lain-lain. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif dapat digunakan untuk menilai dan memprediksi jumlah dan waktu atas ketidakpastian arus kas masa depan, menentukan profitabilitas, nilai investasi dan kelayakan kredit, memprediksi harga saham dan dividen perusahaan, mengetahui masa depan hidup perusahaan Setelah hasil dari presentasi ini, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya mengenai laporan laba rugi. Selanjutnya kita refleksi ya. Kita ambil kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari pada hari ini mengenai tujuan utama akuntansi. Tadi disebutkan di awal tujuan utama akuntansi itu apa? Untuk menyajikan informasi mengenai suatu entitas untuk yang berkepentingan yang berkepentingan. Oke, maksud di sana tujuan akuntansi berarti kita membuat laporan keuangan yang tadi sudah dipaparkan oleh kelompok masing-masing ya. Laporan keuangan itu tadi ada 5 ya, menjelaskan pengertiannya apa, fungsinya apa ya. Jadi dijelaskan oleh kalian kelompok itu informasi-informasi mengenai laporan keuangan ya yang sudah tadi yang sesuai tugas kelompok. Bagaimana sekarang sudah paham ya semuanya mengenai informasi laporan keuangan untuk tujuan akuntansi. Jadi tujuan dari akuntansi itu kan membuat laporan keuangan. Oke. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai pihak-pihak pengguna informasi. Oke, ada pertanyaan sebelum tutup? Tidak ada. Semuanya sudah paham ya? Oke. Kalau begitu Ibu tutup saja pertemuan kali ini. Terima kasih.
atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Ratnawati dari calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tasikmalaya dari SMK Negeri Puspaja. Kali ini dalam kegiatan pasca observasi saya ditemani dengan rekan saya Ibu Nita Putri Dewi sebagai rekan observasi dan juga Ibu pengajar praktik Ibu Eis Mulyasari. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah. Ya. Terima kasih ya Bu, sebelumnya Ibu sudah bersedia bekerja sama untuk bisa melakukan observasi di kelas ya Bu. Mungkin pada percakapan kali ini kita akan melakukan percakapan pasca atau setelah pelaksanaan observasi pembelajaran di kelas. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu. Yang pertama, bagaimana sih perasaan Ibu setelah melaksanakan dari observasi atau pembelajaran di kelas? Setelah saya melaksanakan observasi, jujur saya agak merasa gugup ya Bu ya waktu melaksanakan observasi. Kemudian saya takut gimana ya, soalnya saya CGP gitu, takutnya mungkin ada yang mengecewakan atau hal yang mengecewakan Bu. Soalnya saya tidak CGP gitu, tapi ya saya berusaha mengoptimalkan. Pesan Ibu itu sangat mewakili dari semua orang. Kalau saya ada di posisi Ibu pun seperti itu, tapi tidak ada yang membedakan ya Bu, kita itu senang dengan pengajar, senang mengajar, tapi wajar saja sih kalau ada proses seperti itu. Kemudian boleh diceritakan kembali kira-kira area pengembangan apa yang Ibu lakukan di kelas? Yang saya lakukan adalah saya mengembangkan dari sisi pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan karena saya akan mengajukan pertanyaan pemantik kepada anak. Selanjutnya dari sisi keterampilannya saya membuat kelompok kelompokan, kemudian mereka mempresentasikan apa yang mereka ajarkan di kelompok. Jadi terlihat keterampilan mereka cara mempresentasikan apa yang dikerjakan. Segi untuk pengembangan pengetahuan dari pertanyaan pemantik dan juga keterampilannya itu berdiskusi serta presentasi. Itu sudah bagus, sudah menggambarkan memang tujuan kita itu mengembangkan dari keterampilan psikologi tersebut. Boleh digambarkan lagi kira-kira yang sudah dilaksanakan, tahapan-tahapan apa yang sudah dilaksanakan pada pembelajaran kemarin di kelas? Pembelajaran di kelas biasa pertama ada pendahuluan yang masuk berdoa, kemudian menanyakan kesiapan pada anak, kemudian yang melihat lingkungan di sekitar di kelas, terus kesiapan anak soalnya belum belajar juga. Kemudian setelah itu absen, mengecek kehadiran anak, kemudian akan seksi, kemudian ke inti pembelajaran ya tadi yang dikatakan buat kelompok, diskusi, kemudian presentasi yang berikutnya membuat kesimpulan, kira-kira menurut Ibu nih apa yang sudah baik yang sudah dilaksanakan Ibu di kelas dalam pembelajaran kemarin? Menurut saya di pembelajaran kemarin, alhamdulillah saya sudah berusaha ya mengoptimalkan siswa untuk secara aktif di pembelajaran di kelas. Jadi semua siswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Begitu mungkin sekiranya ada tidak
beberapa hal yang perlu dikembangkan dari pembelajaran tersebut. Dari pembelajaran tersebut ada hal mungkin yang masih perlu dikembangkan, mulai dari mungkin media ya Bu, media pembelajarannya mungkin saya kan kurang ini ya, jadi masih perlu dikembangkan. Benar, sebenarnya itu sangat penting menunjang kita ya pembelajaran. Selanjutnya mungkin Ibu dari percakapan kali ini, sebenarnya ini saya dari hasil refleksi tadi itu sudah sesuai dengan catatan saya bahwa di sini Ibu tadi sudah melaksanakan area pengembangan untuk pengetahuan dan keterampilannya dengan melalui pertanyaan menarik, kemudian siswa secara aktif bergiliran menjawab pertanyaan tersebut, kemudian secara berkelompok berdiskusi dan akhirnya menampilkan hasil diskusinya berpresentasi. Itu juga sudah merupakan pengembangan dalam aspek keterampilan berbicara lebih. Kemudian tahapan-tahapannya mungkin juga sudah saya amati memang sudah sesuai. Pertanyaan terakhir kira-kira rencana apa yang akan Ibu lakukan untuk perbaikan atau bukan perbaikan istilahnya, untuk mengembangkan daripada pembelajaran kelas? Rencana saya untuk lebih mengembangkan pembelajaran di kelas, mungkin saya berkomunikasi dengan rekan sejawat mungkin ya, biar lebih saya bisa lebih maksimal lagi dalam pembelajaran kelas. Semoga rencana Ibu itu berjalan karena memang betul dengan berkomunikasi, dengan berkolaborasi kita juga bisa meningkatkan daripada kompetensi kita. Terakhir sekarang apa sih ada pengalaman bermakna dari hasil kegiatan percakapan kita kali ini? Sangat bermakna ya Bu, terutama untuk ya pembelajarannya di kelas. Jadi setelah percakapan ini mungkin saya jadi lebih mengetahui informasi ya, mengenai apa-apa saja yang harus dilaksanakan pembelajaran dan pemahaman lebih untuk dalam pembelajaran. Terima kasih mungkin sekali lagi untuk waktunya Ibu sudah menyempatkan di sela kesibukan di mengajar ya Bu. Semoga apa yang sudah direncanakan dan untuk pengembangan kita bersama dan juga sebaik dapat terlaksana lagi. Sekali lagi terima kasih. Mungkin percakapan kita untuk kali ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.